Baik, sementara saya mulai dulu untuk klinik apa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal Opop Jatim, para kiai, Bu Nyai, Gus Ning Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini, dan pemateri kita Bapak Muhammad Faizin ST selaku tenaga ahli IT Opopmart. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop Jatim seri ke-28 yang akan membawakan tema aplikasi Opopmart sarana pemasaran produk pesantren yang akan disampaikan oleh Bapak Faizin nantinya. Baik, dikarenakan Gus Muhammad Gofirin berhalangan hadir pada pagi hari ini, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya, Pak Faizin, apakah sudah dapat bergabung? Iya, sudah Mas. Oke. Baik, untuk pemaparan materi terkait aplikasi Pokmart, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Sekjen, Bapak Gus Sofirin. Terima kasih kepada Mas Randy ya untuk adminnya. Pada kesempatan hari ini, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi tentang aplikasi Opokmart. Perkenalkan dulu saya Muhammad Faizin, saya sebagai tim IT dari aplikasi Opokmat yang akan menjelaskan tentang aplikasi Opokmat sebagai sarana pemasaran produk pondok pesantren. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, OPOP adalah program dari pemerintahan Jawa Timur untuk membantu pondok Mohon pesantren izin, dalam Pak Faizin. gimana? Oke. Untuk suaranya kurang besar. Kurang besar. Oke. Bentar. Tes, apakah sudah? Hmm, Tes. oke, di saya sudah. Monggo. Udah ya. Oke. Oke. Selanjutkan lagi. Aplikasi Opopmat ini adalah alat bantu untuk membantu pemasaran produk dari pesantren, baik itu dari pesantrennya sendiri, alumni, ataupun santrinya sendiri. Seperti itu. Jadi Opopmat ini adalah salah satu alat bantu untuk memasarkan secara online, seperti halnya aplikasi marketplace lainnya. Apakah masih kendala suaranya? Sudah, Bapak. Udah ya? Oke, lanjutkan. Nah, di sini adalah tampilan dari Opopmat. Ini adalah tampilan awal. Di sini sudah ditampilkan produk-produk yang ada di dalam Opopmat itu sendiri. Kemudian di sini ada halaman kategori. Sebelumnya di sini ada halaman untuk pencarian. Jadi karena tujuan dari Opopmat ini untuk memasarkan produk, maka dalam aplikasi ini dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan user atau pengguna dalam mencari produk-produk kebutuhannya. Nah, di sini user bisa melakukan pencarian untuk manual seperti mengetik di pencarian atau melalui kategori-kategori yang sudah kami sediakan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau user atau pengguna sudah melakukan belanja melalui aplikasi Opopmat ini, di sini sudah kita sediakan
beberapa macam atau pilihan ongkir jasa kirim yang bisa dipilih oleh user atau pengguna. Karena di situ ada pilihannya, berarti di situ sudah menampilkan nama kurirnya sama juga estimasi harga ongkirnya seperti itu. Jadi penggunanya jadi lebih leluasa untuk menentukan dia mau dikirim lewat apa dengan harga ongkirnya berapa seperti itu. Selain oh sebentar. Nah, karena ini adalah platform online, kita berjualan secara online tanpa ada tatap muka, maka di sini juga pembayarannya juga bisa melalui online juga. Di sini ada beberapa macam, ada banyak fasilitas yang sudah kita sediakan. Misalnya ada bank transfer, bisa ke ATM atau ke bank cabang terdekat atau juga pakai transfer online, misalkan pakai virtual akun. Selain itu juga kita sudah ada e-wallet, misalkan kita mau bayar dengan OVO atau ShopeePay atau juga kita sudah bisa bayar lewat Indomart atau Alfamart seperti itu. Jadi sudah banyak kemudahan jika kita ingin belanja atau kita ingin memasarkan produk kita di dalam aplikasi Opokma tersebut. Oke. Selain itu, di halaman detail, ini contoh halaman detail produk Opop yang ada di dalam aplikasi. Ini ada tambahan bisa menghubungi penjual melalui nomor WA atau nomor WhatsApp yang sudah diinputkan sama penjual. Jadi kita bisa bertanya langsung mengenai produk yang ingin kita beli atau ingin kita ketahui detailnya seperti apa, itu bisa kita tanyakan secara langsung kepada penjualnya. Seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya ini masih di dalam aplikasinya. Ini halaman menampilkan riwayat atau transaksi-transaksi yang sudah pernah dilakukan, baik itu untuk penjual atau pembeli. Di sini tampil semua untuk transaksi yang dibatalkan atau sudah diterima atau juga transaksi yang menunggu pembayaran seperti itu. Terus kemudian ada layanan juga notifikasi. Notifikasi ini adalah layanan untuk menyampaikan info secara cepat kepada pengguna aplikasi. Misalkan pengguna toko, kita akan mendapatkan notifikasi jika ada sesuatu yang harus segera dilakukan di dalam aplikasi tersebut. Misalkan ada order baru, maka penjual akan mendapatkan notifikasi agar segera menindaklanjutinya. Atau misalkan kita sebagai user, kita akan menerima notifikasi bahwa barang atau produk yang sudah kita order sudah dikirim oleh penjual seperti itu. Nah, layanan notifikasi ini sangat membantu jika kita menggunakan aplikasi mobile seperti itu. Soalnya kita nggak perlu ngecek berkala ke masuk ke aplikasi, kita hanya menunggu saja notifikasi untuk kita seperti itu. Selanjutnya, selain kita memasarkan produk yang kita punya sendiri di di aplikasi Opokmat, kita juga sediakan layanan PPOB istilahnya atau payment point. Di sini ada fasilitas untuk pembelian pulsa, baik pulsa telepon atau listrik, tagihan, atau isi e-wallet seperti itu bisa kita lakukan. Misalkan untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk pembelian pulsa bisa atau juga kita mau jual kepada orang lain dengan harga yang kompetitif juga sudah kita sediakan seperti itu. Ini mengenai penjelasan mengenai halaman-halaman atau fitur-fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi Opokmat. Nah, selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara agar kita bisa berjualan. Misalkan pondok pesantren sudah punya koperasi, sudah ada toko, punya produk. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa berjualan di dalam Apopmat? Seperti ini caranya. Ada 4 langkah. Pertama kali, daftar. Kita harus mendaftar terlebih dahulu di dalam aplikasi Opopmat.
Setelah mendaftar, kita akan dibuatkan atau kita menghubungi adminnya Opopmat. Kenapa kita harus menghubungi adminnya Opopmat? Karena aplikasi Opopmat ini dikhususkan untuk lingkungan pesantren. Bisa toko atau koperasi pondok pesantren sendiri atau alumninya atau santrinya sendiri, gak masalah. Kemudian oleh adminnya nanti akan dibuatkan toko. Setelah dibuatkan, baru pemilik toko atau pondok pesantrennya nanti bisa menginputkan produk-produk yang akan dijual atau dipasarkan lewat Opopmat. Setelah produk-produknya diinputkan, baru penjualnya akan ini memantau pesanan yang masuk dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian tentunya ini cara untuk install. Nah, aplikasi Opopmat ini sudah bisa Bapak Ibu download melalui Google Play. Bisa buka Google Play-nya, kemudian pencarian Opopmat. Nah, maka akan tampil di bagian paling atas atau dengan scan QR code berikut ini ya. Setelah install, maka akan dan kita jalankan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa klik tombol masuk di bawah. Kemudian ada tombol untuk login. Nah, ini misalkan kita sudah punya akun atau sudah pernah registrasi, bisa langsung melakukan login atau jika kita pengguna baru, kita bisa melakukan pendaftaran lewat ini. Ini contoh form untuk pendaftaran. Nah, di sini ada saya sebagai santri, alumni atau masyarakat umum, nggak masalah. Masyarakat umum berarti ini sebagai pembeli. Nanti juga misalkan sesama toko, sesama pondok pesantren juga bisa melakukan pembelian, nggak masalah. Kemudian, nah setelah usernya melakukan pendaftaran berhasil untuk bisa mendaftarkan produknya atau menjual produknya di dalam aplikasi Opopmat, maka pemilik toko bisa menghubungi admin Opopmat seperti Mas Randy gitu ya, untuk dibuatkan toko. Ini adalah contoh tampilan untuk toko yang sudah terdaftar. Ini bisa dilengkapi untuk fotonya, ini nama tokonya, ini saldo yang dipunyai toko tersebut. Kemudian ada deskripsi toko juga bisa dilengkapi di situ. Kemudian ada kurir. Nah, masing-masing toko ini bisa memilih toko A misalkan. Ini menyediakan jasa kurir apa aja itu ada nanti di situ ada. Ubah toko, ubah kurir gitu ada. Jadi bisa beda-beda antar toko nanti pilihan jasa kirimnya. Terus di bawahnya ada kelola produk untuk input produk, edit, menentukan harga, mengupload foto produk dalam menu kelola produk. Kemudian kelola transaksi, transaksi yang masuk dan pemberitahuan yang notifikasi tadi. Seperti itu. Kemudian contohnya ini, nah ini adalah tampilan produk yang dipunyai oleh toko ini. Ini bisa tambah baru, ini yang sudah ditambahkan. Kemudian ini form untuk isian produk baru, seperti itu ya. Kemudian saya akan jelaskan ini proses bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari Opopmat. Karena tujuan dari aplikasi Opopmat kan ini untuk memasarkan produk. Nah, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut? Pertama kali, belanja adalah proses pembelanjaan. User atau masyarakat bisa memilih atau melihat-lihat produk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau ada yang cocok sesuai dengan kebutuhan user, maka usernya akan melakukan konfirmasi pembelian dan pembayaran order tersebut. Setelah setelah pembelian dan pembayaran sudah dilakukan, maka akan masuk notifikasi ke toko.
toko akan mengecek ada order baru dan statusnya sudah terbayar. Kalau sudah terbayar, maka tokonya akan melakukan pengemasan dan pengiriman ke alamat pembeli serta mengisikan nomor resinya agar bisa dilacak sama pembeli kiriman tersebut sudah sampai di mana. Nah, setelah dikirim, produk akan diterima sama pembeli. Setelah pembeli itu menerima dan mengkonfirmasi bahwa dia sudah membeli, maka uang dari pembelian atau transaksi tersebut akan masuk ke dalam saldo toko tersebut. Nah, itulah cara agar toko itu mendapatkan penghasilan. Setelah masuk ke walletnya atau saldonya, maka bisa dicairkan oleh pemilik toko tersebut. Seperti itu. Pantauan. Nah, ini sebagai toko kita cuman memantau. Misalkan kita sudah input beberapa produk, kita cuma memantau saja. Ada apakah sudah ada orderan atau pesanan untuk produk kita, maka kita harus segera mengirimnya. Seperti itu. Ini merupakan strategi menjual. Setelah kita memenuhi menginput data, melakukan pendaftaran, menginput produk, strategi apa aja yang harus kita lakukan agar produk yang kita tawarkan itu bisa terjual. Nah, ini ada beberapa strategi konten. Konten itu misalkan judul produk, isi keterangan produk, foto. Nah, ini harus kita buat semenarik mungkin. Nama produk itu harus spesifik mungkin. Misalkan kita jual air minum, jangan ditulis air minum saja, tapi air minum sehat atau apa gitu. Nah, itu agar lebih ke inti yang kita mau tunjukkan kepada pembelinya. Terus kemudian deskripsinya kita harus membuat deskripsi yang menjelaskan produk-produk kita atau manfaat-manfaat produk yang kita jual. Kemudian foto juga kita harus membuat foto yang menarik semenarik mungkin. Foto harus lebih jelas, ukurannya juga kita bisa membandingkan. Misalkan ini barang itu sesuatu yang baru, kita harus membuat foto untuk disandingkan atau dibandingkan dengan sesuatu barang yang sudah kita ketahui ukurannya. Jadi seperti itu. Itu sangat membantu untuk pembeli yang belum pernah tahu ukuran dari produk yang kita tawarkan. Kemudian kita bisa juga memasarkan atau mempromosikan produk yang ada di Opopmat ini ke sosmed-sosmed kita melalui YouTube, IG, Facebook, dan lain-lain. Semua sosmed yang dimiliki oleh penjual tersebut. Kemudian promosi. Toko juga bisa melakukan promosi untuk mendapatkan orderan. Kita juga toko tersebut bisa melakukan promosi, misalkan diskon berapa persen atau beli satu gratis satu atau juga dibanding pembelian ini akan mendapatkan produk A seperti itu. Kemudian selanjutnya judul produk. Nah, ini penjelasan untuk judul produknya, keutamaan produk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, judul produk kita harus membuat judul produk itu spesifik mungkin. Misalkan beras sehat, bukan cuman kita kasih judul beras gitu aja, tapi kita kasih beras sehat organik. Nah, ini lebih spesifik agar usernya atau penggunanya itu lebih mengerti bahwa ini adalah produk beras organik. Bisa juga ini contohnya teh herbal terapi stroke. Nah, ini akan menjelaskan nggak usah panjang lebar bahwa teh ini itu untuk terapi stroke itu. Segmen-segmen produk juga. Nah, kita bisa melakukan segmentasi. Segmentasi itu melakukan pengelompokan. Kita jual apa? Nah, kita masukkan ke kategori yang mana? Tadi kan sudah di dalam aplikasi Opopmat itu sudah ada beberapa kategori. Nah, produk kita itu dimasukkan ke kategori yang mana? Untuk manfaat untuk pengkategorian itu memudahkan
pembeli mencari produk yang dibutuhkan. Misalkan usernya itu butuh produk minuman. Nah, kita punya produk minuman yang kita masukkan ke kategori minuman, maka akan segera muncul di halaman kategori tersebut. Seperti itu. Deskripsi produk. Nah, seperti yang tadi, deskripsi produk itu misalkan ini menyampaikan informasi stok bahwa stok kita itu banyak. Kalau orang mau beli, penjual membeli mau beli itu nggak usah khawatir. Ada nggak ya ini produknya gitu. Stoknya ada nggak ya? Nah, kita informasikan di dalam deskripsi tersebut bahwa kita ini ready stock siap kirim seperti itu agar menjamin nggak bahwa pembeli itu langsung segera beli. Terus jaminan kualitas, keaslian, kita jelaskan secara terperinci di situ. Kondisi spesifik, kondisi ini kondisi baru spesifiknya apa, ukurannya berapa seperti itu. Terus kemudian manfaat, manfaat dari produk yang kita jual itu apa, kita jelaskan di dalam deskripsi tersebut agar mampu untuk mendorong pembeli itu segera melakukan order seperti itu. Kemudian ini contoh contoh untuk deskripsi minuman seperti ini. Nah, ini ada ukuran, kemasan dalam box, kemudian manfaat seperti itu agar ini dibuat agar pembeli itu segera mendorong agar pembeli itu segera untuk melakukan transaksi seperti itu. Ini juga contohnya dengan foto produk. Ini ada misalnya lagi. Nah, foto produk gambar itu harus jernih. Misalkan kita mau mendapatkan foto untuk produk gitu ya, kita usahakan kita di tempat yang terang agar fotonya itu terlihat jelas dari berbagai angle, dari sisi depan, samping kiri, samping kanan. Nah, kita usahakan agar sedetail mungkin. Menunjukkan dimensi, seperti yang tadi, kita bandingkan, kita foto produk tersebut dengan sesuatu barang yang sudah umum diketahui ukurannya. Itu akan menjelaskan kepada pembeli. Kemudian ditunjukkan juga variasinya. Misalkan kita ada beberapa variasi gitu ya, bukan cuma satu variasi dari produk itu, kita juga harus menjelaskan bahwa kita ini ada beberapa pilihan mengenai rasanya, ukurannya atau apapun. Cara menggunakannya atau penyimpanannya, penggunaan. Terus endorse testimoni, kita juga bisa menambahkan testimoni dari pembeli yang sudah pernah membeli. Apa kata mereka seperti itu? Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan aplikasi Opopmat bahwa aplikasi Opopmat ini adalah alat bantu kita untuk memasarkan produk-produk yang pondok pesantren atau santri atau alumni sudah punya. Nah, kita bisa memasarkan lewat aplikasi tersebut secara online. Kalau cuman dipasarkan lewat koperasi di lingkungan, kita kan hanya target pembelinya kan di lingkungan tersebut. Nah, ini kita coba tawarkan melalui online. Online itu bisa nasional atau internasional. Nah, jadi pembeli atau targetnya kita itu lebih luas. Makanya kita sediakan aplikasi tersebut untuk membantu pemasaran dari produk-produk tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita siapkan seperti itu. Seperti cara pengiriman bisa milih jasa kirim pakai lewat apa, terus pembayarannya dengan apa, bisa ada beberapa fasilitas, kemudian juga bisa menghubungi pe- pemilik toko tersebut secara langsung melalui WA, seperti itu. Jadi banyak kemudahan yang bisa diperoleh jika kita melakukan pemasaran produk yang kita punyai di dalam Opopmat tersebut. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Seperti itu. Terima kasih, Mas Admin. Oke, baik, terima kasih Pak Faizin. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait Opopmart, dipersilakan.
Assalamualaikum Mas. Izin bertanya Mas. Waalaikumsalam. Salam, monggo Gus. Ah, saya dari Pondok Pesantren Azizan Probolinggo. Ya, Produk kita keripik pisang gedangku dan kita insya Allah user pertama Opokmat tahun 2022 insya Allah. iya, Oke. Di sini dan penjenengan menjelaskan update terbaru terkait pengiriman nih Mas. Oke. iya, Nah itu selain pengiriman yang tercantum di situ, produk kita juga ada dari pembelian di dalam kota sendiri, Mas. iya. Nah, di aplikasi yang kemarin sebelum diupdate itu kita kesulitan karena orang belinya di Opopmart, tapi lewatnya kita ngirim ke JNT atau JNE, sedangkan itu satu kota. Apa enggak alangkah lebih bijaknya juga ditambahin opsi untuk pengiriman mandiri di situ? Oh, pengiriman mandiri. Ya. Jadi kan gini. Karena kan kenapa? Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut, lanjut. Karena di sini pelanggan kita itu bukan hanya kita bawa nama Opop dan kita mempromosikan Opopmatnya. Ketika ada konsumen itu mau beli ke kita arahkan di aplikasi. Kemarin seperti itu jalurnya. Tapi kendalanya waktu itu, ketika mereka pengen cepat, itu tidak ada opsi untuk pengiriman mandiri, gitu mas. Hmm. Dan itu Ya, banyak terjadi juga di pondok-pondok yang lainnya pada saat itu. Lalu yang kedua mas, notifikasi pembelian. Ketika ada orang membeli, mohon dibuatkan pop-up muncul di HP kita gitu mas. Karena kemarin itu pada saat ada pembelian, waktu itu Pak Emil yang beli awal kali, itu sampai menghubungi Gus Gofirin ke kita untuk melihat aplikasinya. Mohon maaf, di HP itu kan banyak aplikasi-aplikasi lainnya, Mas. ya, Kalau bisa pop-up munculkan di depan gitu, Mas. Ketika ada pembelian. ya, Terdengar suara saya, Mas. Ya? ya, dengar. Nah, mungkin di situ kendalanya di pembelian dan di kalau masalah ini insya Allah sudah bisa. Yang di kendalanya kita itu yang kemarin-kemarin seperti itu. Pengiriman mandiri dan juga pop-up pada saat pembelian. Karena mohon maaf, kita bukan hanya menjual di Opopmat saja, tapi di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan lain-lain juga ada. Itu kebanyakan kalau ada orang beli, ada pop-up muncul. Nah, di Opopmat ini tidak ada gitu. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, Makasih makasih Bang masukannya Dev. Pak. Sudah Pak? Sampun, sampun. Oke. Untuk nambah Hmm. nuwun. Makasih masukannya Pak. Masukan dari jenengan akan kita catat dan kita tindak lanjuti. Iya, memang fasilitas jasa ongkir kita itu secara nasional. Nah, makanya kita tambahkan fitur untuk menghubungi penjual di sini melalui WA dari toko tersebut. Misalkan ong dari kurirnya itu tidak ada yang sesuai, maka pembelinya bisa menghubungi ke pemilik toko langsung seperti itu untuk menindaklanjuti ordernya yang dilakukan dari pembeli tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua tadi notifikasi ya. Notifikasi ini sebenarnya sudah jalan, tapi notifikasi ini di device Android itu kan ada permissionnya. Nah, itu masing-masing dari device itu ada permission yang harus diizinkan oleh pemilik dari device Oke, tersebut seperti itu. mohon izin Mas Fajar. Ya, Untuk notifikasi yang permission itu di Android sudah coba juga untuk menghidupkan. Maksud saya pop-up muncul ketika ada pembelian itu alangkah lebih baiknya ada muncul seperti WhatsApp pop-up gitu mas di atasnya gitu. nah ya itu merupakan fitur dari device Androidnya. Nah, jadi nanti ini Mungkin kan ada kemarin beberapa memang kemarin aplikasi kemarin Opop ini kan ada beberapa versi dari yang versi lama, kemudian yang versi baru ini. Nah, kita meningkatkan fasilitasnya apa? Nah, nanti kita tingkatkan lagi seperti itu.
Oke, baik Mas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Gus untuk masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya dari KJKSI Malang, monggo Gus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Zainan Mustafa dari KJKSI Malang. Ini sekedar konfirmasi. Yang pertama, ini aplikasi kan dalam tahap eh, perbaruan ya, penyempurnaan. Ya, Yaitu yang pertama, penyempurnaan apa yang tetap yang dulu. Yang kedua, saya pernah itu coba memesan salah satu produk yaitu dari gedangku itu ya, sudah bayar tapi sampai sekarang belum ter, belum dikirim-kirim. Nah, mungkin berkaitan dengan notif itu ya. Terus ya mungkin dari kekurangan aplikasi pop-up ini, sehingga kami ini atau pembeli yang lain ketika akan membeli itu merasa ya bisa dirugikan atau kurang kompeten kayak gitu. Nah, mohon sebelum dipublikasikan ke halayak ini benar-benar disempurnakan lah ya, supaya kita pembeli atau penjual ini tidak merasa dirugikan kayak gitu. Terima kasih. ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, jadi karena ini adalah aplikasi berbasis e-commerce, jadi segala transaksi itu masuk atau dilakukan dari penjual ke pembeli secara langsung melalui aplikasi. Dulu awalnya itu yang sebagai admin aplikasi itu memang belum ada, belum belum maksimal. Jadi misalkan ada transaksi gitu kan, itu hanya dari pemilik tokonya saja yang mengetahui atau tidak. Jadi aktif tidak aktifnya dari pemilik toko itu akan mempengaruhi dari transaksi tersebut. Misalkan ada transaksi, tapi pemilik tokonya itu tidak aktif, maka ya tidak ada yang melakukan menindaklanjutan seperti itu. Ini akan kita sebagai masukan, nanti kita pikirkan bagaimana caranya atau kita tambahkan optimasi lagi ke dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, mohon maaf, izin Pak Waijan menanggapi yang tadi dari Malang. Itu kan terkait permasalahannya di aplikasinya waktu itu memang notifikasinya itu tidak ada. Terus lagi untuk random apa namanya pengembalian dana juga di aplikasi ini juga tidak ada waktu itu. Waktu itu tidak ada. Pembatalan pesanan juga tidak ada. Waktu itu tidak ada. Dan itu sempat Oke. ramai juga di grup-grup awal-awal Opopmat ini di launching, sudah ramai juga di grup itu. Itu maksudnya terkait dengan pengembalian dana, notifikasi, terus uh, apa namanya pencantuman penulisan apa lupa saya. Makanya kalau memang ini nanti bisa diperbarui dan lebih bagus lagi, harapan kami ya tadi yang poin-poin yang disampaikan itu juga bisa lebih dimaksimalkan lagi, Pak. Ya, Pak. Iya, Masuk. iya terima kasih masukannya Pak. Memang ada beberapa banyak kekurangan dari aplikasi ini. Kita di sini juga mengawal aplikasi ini bukan dari awal. Jadi kita mengawal aplikasi ini pas di tengah-tengah. Jadi ada beberapa kekurangan dari awal. Nah, kita lengkapi pelan-pelan seperti itu. Kita kita terus update aplikasi ini agar menjadi lebih sesuai yang kita butuhkan seperti itu. Terima kasih masukannya, Pak. Oke, baik, terima kasih Gus untuk masukannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Mohon maaf tadi ada yang terlewatkan. Cara menghubungi admin untuk buka toko bagaimana? Pertanyaannya gitu.
Maaf, tadi ada masalah. Ada, bisa Nggih. diulang, Pak? Oh, nggih, Pak. Ini ada pertanyaan dari kolom chat terkait cara menghubungi admin untuk buka toko, Bapak, dari alumni Darbi. Oh, cara untuk menghubungi. Nah, di dalam aplikasi itu ada menu. Di profil itu ada menu untuk hubungi admin atau hubungi Opopmat. Bisa lewat situ. Di situ sudah nyambung ke WA-nya admin seperti itu. Nggih, baik. Terima kasih. Monggo barangkali ada pertanyaan lain terkait Opmart, Bapak Ibu. Izin Mas, banyak lagi Mas. Nggih, monggo, Gus. Terkait, terkait update ini, apa ada grup khususnya yang bisa langsung berhubungan dengan developer yang baru yang megang sekarang apa gimana Mas? Kalau misalkan ada grupnya, mohon dibuatkan grupnya Mas. Misalkan ada Oh, kendala-kendala nanti kita di apanya, di pembeli atau di penjual, terus ada kurang apanya gitu nanti bisa langsung menghubungi langsung ke panjenengan gitu. Oke, matur nuwun. Nggih, Pak Fazin, apakah bisa menanggapi? iya. Untuk mengenai grup tadi ya, grup untuk membahas masalah kendala-kendala, ya sebetulnya itu ide yang bagus. Nanti bisa kita follow up seperti itu. Nggih, siap. Nanti untuk grupnya mungkin bisa dikoordinasikan lagi, Gus. Ya, Eh, Mungkin ada lagi pertanyaan atau diskusi? Pun sepertinya Mas. Yang lainnya mungkin pemakai pengguna lama yang masih berharap bisa lebih baik lagi aplikasi ini. Dan kemudian yang baru-baru ini mungkin bisa di sharing lewat grupnya Mas. Gitu Mas. iya. eh, Sebagai aplikasi online kan mestinya memenuhi semua yang diinginkan dari pengguna. Nah, ini memang kita kita akan tingkatkan lagi aplikasi-aplikasi dari Oppo, fitur-fitur dari Oppo ini untuk memenuhi semua, misalkan fitur-fitur yang untuk meningkatkan penjualan seperti itu. Nah, kita akan memaksimalkan sepenuhnya di situ. Terima kasih Pak masukannya. Nggih, baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nggih, mungkin cukup nggih, Bapak Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan atau diskusi? Nggih, baik. Mungkin untuk selanjutnya sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Faizin untuk mungkin ada yang disampaikan sebelum diakhiri untuk link up pada hari ini. Oh ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom ini. Sa- Aplikasi Oppo Map ini memang banyak kekurangan. Kita akan melakukan optimasi secara berkala untuk meningkatkan layanan-layanan kita karena ini adalah aplikasi kita bersama untuk kepentingan dari Oppo sendiri itu sendiri, maka kita harus terus ini terus mengawal. Untuk itu kita juga perlu masukan dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke, makasih kepada Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf ada segala kekurangan dalam penyampaian
materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bajin untuk penyampaian terkait Opopmart. Ini ada masukan dari KJKSI Malang untuk membentuk tim admin khusus Opopmart yang profesional. Ya, insya Allah nanti kami diskusikan kembali, nggih, Gus, untuk masalah ini. Kemudian untuk mohon izin untuk materinya apa bisa di-share, nggih, Pak Bajin? Iya bisa. Oke, siap nanti share ke saya, nggih. Iya Baik. bisa. Baik, untuk klinik apa pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Bajin atas materi yang telah diberikan dan Bapak Ibu eh, atas diskusi dan pertanyaannya. Insya Allah nanti Opopmat akan lebih dikembangkan lagi terkait masalah yang sudah ada. Nanti akan ada solusinya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan insya Allah kita akan bertemu di klinik Opop pada minggu depan, seri ke-29. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridwan walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.